ibtigha'i mardatillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa auladi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti jama'in kullu syanillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya mursalin wal malaikatul muqarrabin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'in wal ulama'il 'am musannifil mukhlasin wal mujahidin wal jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kullu syanillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususah Syekh Ahmad Al-Marzuki Mustamar Mu'alif Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa bi ulumihim fid dharaini amin. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur sepenuh langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita anugerah yang sangat besar, yaitu kita bisa dipertemukan kembali dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin, sehingga dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Untuk kajian bulan suci Ramadan ini dengan ngaji kitab Al-Muqtatafat, yaitu karangan dari beliau Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau adalah ulama di Kota Malang, Jawa Timur, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, dan hari ini beliau mendapatkan amanah sebagai ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kitab Al-Muqtatafat itu adalah kitab yang berisi tentang dalil-dalil amaliyah Nahdiyin, amaliyah yang dilaksanakan oleh masyarakat Nahdiyin. Jadi pentingnya untuk apa? Bahwa masyarakat kita yang melakukan amaliyah salafus sholih, amaliyah yang secara turun-temurun dirintis oleh wali songo, ulama-ulama terdahulu. Tapi karena kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, terkadang kita lupa bahwa semua ajaran-ajaran itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebagai warga Nahdiyin kita harus tahu dan memahami
apa yang selama ini kita lakukan, baik bentuknya ziarah kubur, tahlilan dan lain-lain, itu ada dasarnya. Sehingga manakala suatu saat kita bertemu atau berdiskusi tentang amaliyah Nahdliyin, kita tahu dan memahami dalilnya, dan bahwa apa yang dilaksanakan atau dilakukan amaliyah warga Nahdliyin itu semuanya bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran para ulama. Sehingga tidak akan muncul bahwasanya setiap amaliyah kita itu disesatkan. Sehingga kita akan tahu sebagai warga Nahdliyin, amaliyah kita itu berpedoman pada ajaran-ajaran yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, generasi tabi'at, hingga pada ulama-ulama mutaakhirin. Baik, untuk yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi bab kang awal iku fadhailul Qur'ani, mertelaaken pira-pira keutamaane Al-Qur'an, waswarin lan pira-pira surat, wa ayatin lan pira-pira ayat makhsusatin kang den khususaken. Jadi bab awal ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan surat-surat dan ayat-ayat yang dikhususkan atau yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'a was berpendapat sapa ba'dun nasi, sebagian menungso, anna qira'atal Qur'an, sak temene maca Al-Qur'an, biduni fahmin kelawan tanpa paham, maknahu ing maknane Al-Qur'an iku lagun sia-sia, la faidata ora ana faedah iku maujud fihi ing dalem Al-Qur'an, ing dalem maca Al-Qur'an, wala sawabalan ora ana ganjaran. Hal haza ana toh ikilah pendapat iku sahihun bener. Jadi sebagian manusia, sebagian orang berpendapat bahwa sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya Al-Qur'an itu sia-sia dan tidak mendapatkan faidah atau manfaat, bahkan tidak ada ganjaran. Nah, apakah pendapat yang seperti ini itu dibenarkan? Kemudian dari jawaban tersebut, an Abi Umamah iku saking Abu Umamah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Umamah, sami itu miring sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, Iqra'u padha maca sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fa innahu mangko sak temene Al-Qur'an iku yakti bakal teka apa Al-Qur'an yaumul kiamat ing dalam dina kiamah, syafi'an hale dadi syafaat menolong li ashabi maring wong kang maca Al-Qur'an. Rawang riwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Amara perintah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis ing dalam ikilah hadis, bi qiraatil Qur'an kelawan maca Al-Qur'an, walam ya'mur lan ora perintah sapa Kanjeng Nabi huna ing mengkene hadis, bi tafsiri kelawan nafsiraken, wala tarjamati lan ora nerjemahaken. Fal qiraatu mongko te maca wahdaha ing siji ayate Al-Qur'an iku ibadatun dadi ibadah, yusabu kang den ganjar alaiha ing ngatasé qiraah sapa al-qari wong kang maca Al-Qur'an, wastahiqulan ngehaki syafaata ing syafaah minhu saking Al-Qur'an nang di yaumul qiyamati ing dalam dina kiamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumul qiyamati pada hari kiamah, syafi'an
menjadi penyafaat atau penolong li ashabi bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan biqiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Walam ya'murhuna bitafsir wala tarjamah. Tidak memerintahkan untuk menafsirkan atau menterjemahkan. Nah, maka fal qiraat wahdaha ibadatun yusabu 'alaiha al-qari'u wa yastahiqu syafa'ata minhu yaumil qiyamah. Bahwasanya membaca satu ayat dari Al-Qur'an maka akan diberikan ganjaran atau pahala, dan orang yang membacanya itu wa yastahiqu syafa'ah, ya, berhak untuk mendapatkan syafa'ah dari Al-Qur'an pada hari kiamat. Jadi perintahnya adalah membaca. Jadi sudah jelas bahwa pendapat bahwa membaca Al-Qur'an tanpa mengerti maknanya apakah sia-sia atau tidak, tentu saja tidak, karena Rasulullah dalam hadis ini memerintahkan untuk membaca, dan siapa yang membacanya itu sudah berhak atas syafaat Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Selanjutnya qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku man wong ta'allama kang mulang, keta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa alamalan mulang sapa man hu ing Al-Qur'an. Rawang riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Afada hadzal hadis, afada nuduhaken hadzal hadis ikilah hadis annaman sak temene wong ta'allama kang belajar Al-Qur'ana ing Al-Qur'an faqad asbaha, maka teman-teman jadi sapa man min khairinas saking sak bagus-bagusé menungso. Wa ma'lumun, dan lan maklum ladaina ketuwe kita annaman sak tene wong ibtada kang ngawiti ta'alluma ing belajar ta'alluma qiraatil Qur'an ing belajar maca Al-Qur'an, la ya'rifu ora faham at-tafsir ing tafsir walal makna lan ora faham ing makna. Bal syaqqa balik abot utawa kangelan alih ing atase man walau mujarradal qiraati lamun abot ing dalem maca faqat mongko bloko wa ma'a zalika mongko bareng-bareng sartane mengkono-mengkono kangelan uli maca zalika qad asbaha teman-teman dadi huwa utawi man iku min khairin nas saking sak bagus-baguse menungso. Wa hazalan ikil hadis iku ya tulunudaken ala anna qiraatahu sak temene ing ngatasé sak temene maca Al-Qur'an laisat ora ana lagwan ing sia-sia, bal hiya balik utawi maca iku ibadatun dadi ibadah yusabu kang den ganjar alaiha ing ngatasé qiraah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belajar Al-Qur'an itu sudah menjadi sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajarkan Quran pula juga menjadi sebaik-baik manusia. Nah, sudah maklum bahwasanya seseorang yang baru belajar membaca Al-Quran itu tidak tahu tentang tafsir dan maknanya. Akan tetapi ketika dia kesulitan dalam membaca Al-Quran, ya,
belajar dalam kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran, dia sudah termasuk khairinas, sebaik-baik manusia. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu tidak ada sia-sia, tapi menjadi ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi utai wong yaqra'u kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa utawi allazi utai wong iku mahir bihi ing dalem maca Al-Qur'an iku ma'as safaratil kiramil bararah, bareng-bareng sartane malaikat kang mulya kang api-api, wallazi lan utawi wong yaqra'u kang maca sapa allazi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa yuta'tiul lan tertatih-tatih utawa durung lancar fihi ing dalem maca Al-Qur'an, wa huwa hale utawi allazi alaihi iku tetep ing atase alaihi apa syakun kangelan, lahu iku tetep keduwe wong ajroni utawi ganjaran loro, muttafaqun alaih. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia sudah mahir atau sudah fasih, maka dia akan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yuta'tiu, dan tertatih-tatih fihi, di dalam membaca Al-Quran, wa huwa, maka orang tersebut alaihi syakun, berat atau kesulitan, maka lahu ajroni, baginya adalah 2 ganjaran, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran yang sudah fasih, dia bersama malaikat yang mulia-mulia, dan adapun seseorang yang membaca Al-Quran dengan kesulitan, ya, sulit atau belum lancar, dan dia membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wonge qara akang maca harfan ing sak huruf min kitabillahi, saking kitabullah, ayat Al-Qur'an, falahu mongko iku tetep keduwe man hasanatun utawi kebagusan. Wal hasanatu utawi kebagusan iku bi asyri amsalihha, 10 sepadane hasanah. La aqulu, orang ngucap sapa ingsun alif lam mim ing lafat alif lam mim harfun sak huruf, walakin lan tetapine alifun utawi alif iku harfun sak huruf, wa lamun lan lam iku harfun sak huruf, wa mimun lan mim iku harfun sak huruf. Rawang riwayataken ing hadis sapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Hadisun utai lafat hadis iku hasanun hasan, sahihun tur sahih. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya adalah kebaikan.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tersebut dibalas dengan 10 sebanding dengan 10 hasanah. Kemudian Rasulullah berkata, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengucapkan alif lam mim harfun, satu huruf. Akan tetapi alifun alif itu harfun satu huruf, walamun lan lam satu huruf, walamun lan lam harfun satu huruf, wa mimun lan mim satu huruf, harfun satu huruf. Nah, hadis ini sudah jelas menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, kemudian tidak dihitung bahwa diperintahkan untuk memahami makna dan tafsir Al-Quran. Nah, jadi alasan hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi menjelaskan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya semuanya berpahala. Nah, jadi kalaupun ada yang berpendapat membaca Al-Quran dengan tanpa memahami tafsir dan maknanya itu sia-sia, jadi kurang sependapat. Mungkin juga alasan seperti ini bahwa Al-Quran itu diturunkan bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab, sedangkan manusia di seluruh dunia memiliki bermacam-macam bahasa. Mungkin kalau untuk bangsa Arab mereka akan mengerti karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Tapi kalau kaum ajam atau selain Arab, nah, maka akan kesulitan karena bukan sebagai bahasa daerah atau bahasa asalnya. Maka seseorang yang membaca Al-Quran pun tanpa mengetahui makna dan tafsirnya itu sudah mendapatkan pahala. Untuk selanjutnya ahammiyatu hifdzil Qur'an au ba'dihi wa fi faidatun wa fadlun kabir. Ahimmiyatu hifdzil Qur'an utawi pentingnya ngapalaken Al-Qur'an au ba'dihi utawa sebagian Al-Qur'an, wa fihi lan iku tetep ing dalem ngapalaken Al-Qur'an faidatun utawi faedah, wa fadlun lan keutamaan kabirun kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi sak temene wong laisa ora ana fi jaufihi ing dalem atine wong apa syai'un suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku kal baitil kharibi kaya omah sing rubuh. Rawang riwayataken ing hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun utawi lafadz hadis iku hasanun hasan sahihun tur kang sahih. Jadi seorang yang tidak ada di dalam hatinya sesuatu pun dari Quran itu seperti rumah yang runtuh atau roboh. Makanya penting menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau tidak ada satu ayat atau satu surat pun dalam hati seseorang, maka seperti rumah yang runtuh. Bahkan kita mengetahui bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca suratul Fatihah, dan itu menjadi rukun sholat. Manakala Fatihah tidak dibacakan, ketika seseorang melaksanakan sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadilatul istima'i ilal Qur'an, utawi keutamaan ngrungokake maring Qur'an. Wal jahrilan bantaraken bi qiraatihi ing dalem maca Al-Qur'an min ajli istima'i saking areng ngrungokaken. Wa jawazi takoniyi lan wenange nglakokaken bihi kelawan Quran. Lakin tetapi ini ro'a berpendapat sapa ba'dun nasi sebagian menungso annal jahro sak temene mbanteraken maca Al-Qur'an wa takoniyi lan nglakokaken bihi ing dalem maca Qur'an la yajuzu ora wenang bal bid'atun balik bid'ah. Selanjutnya adalah menjelaskan keutamaan mendengarkan Al-Qur'an dan mengeraskan membaca Al-Qur'an, kemudian kebolehan untuk melakukan Al-Qur'an. Tapi sebagian manusia atau orang berpendapat bahwa mengeraskan bacaan Al-Qur'an atau melakukan Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan, bahkan dianggap bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, iku saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Hurairah. Man utahe sapa istama akan ngrungokaken ila ayatin saking ayat min kitabillah saking kitabullah ay Al-Qur'an. Kataba mongko nyatet sapa Allah lahu maring man hasanatan ing kebagusan mudha'afatan kang den tikel-tikelaken. Waman utawi sapa wong tala kang maca ayatan ing ayat min kitabillahi saking kitabullah tegese Al-Qur'an kanat mongko ana lahu iku tetep kuduwe man nuron cahaya nang di yaumul qiyamah ing dalem dina kiamah rawang riwayataken hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah Man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa yang menyimak atau mendengarkan satu ayat dari kitabullah, dari Al-Qur'an, kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Wa man tala ayatan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Qur'an, kanat lahu nuron yaumil qiyamah, maka ayat itu baginya akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamah. Berarti hadis ini menunjukkan pahala bagi orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an atau juga membaca Al-Qur'an. Jadi mendengarkan saja ya sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wong lam yataghonna kang orang nglagokaken lam yataghonna kang orang bagus-bagusi bil Qur'ani ing dalem maca Al-Qur'an, falaisa mengko ora ana sapa man iku minna saking golongan ingsun. Rahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Di barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an atau membaguskan bacaan Al-Qur'an, maka bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa melakukan Al-Qur'an, barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an atau memperindah bacaan Al-Qur'an, maka bukan termasuk golongan kami. Maka
di sini bahwa adanya qiraah membaca Al-Quran dengan melakukan atau dengan qiraah itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya jawazu qiraati ayatin, utawi wenange maca pira-pira ayat au suwarin utawa surat mukhtaratin kang den pilih wa faidatuha utawi faedahe ayat lan surah mahmaro'a sebagian berpendapat ba'dhum sebagian adama jawazia ing ora anane wenange maca surat utawa ayat mukhtaratin kang den pilih. Jadi kebolehan membaca ayat atau surat-surat yang dipilih dan faedahnya, meskipun sebagian tidak memperbolehkannya, yaitu mengkhususkan ayat atau surat. Termasuk beberapa waktu kebelakang ada orang yang mengkritisi kenapa kok membaca orang NU, orang Nahdliyin bacanya Yasin, mengkhususkan Yasin, padahal kan masih banyak surat yang lain seperti Al-Kahfi, ya, Al-Baqarah atau dan semisalnya. Nah itu karena belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu utawi surat Al-Fatihah iku 5 kanggone perkara quriat kang den waca lahu kedue Al-Fatihah rawahul Baihaqi. Al-Fatihah bisa dibaca untuk tujuan atau hajat apa saja. Hadis riwayat Baihaqi. Di Al-Fatihah 5 quriat lahu, untuk apapun, untuk semua sesuatu yang dibaca, ya, untuk semua tujuan apapun bisa dibaca Al-Fatihah. Makanya kenapa banyak kaum warga Nahdliyin senjatanya Fatihah, apa-apa Fatihah. Nah, karena ada dalil hadisnya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau orang bilang orang NU, orang Nahdliyin Fatihah terus. Nah, ya memang karena apa? Bisa dibaca untuk tujuan apapun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. La u'allimannaka yakti mulangaken temenan sapa ingsun ka ing sira ya Abu Sa'id, he Abu Sa'id, rafi'a zama suratin luweh luhur-luhure utawa agung-agunge surat fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillahirabbil alamin. Ing alhamdulillahirabbil alamin ay Al-Fatihah. Iya utawi Al-Fatihah iku as-sab'ul masani. As-sab'ul masani maksudipun 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim lan Al-Qur'an kang agung allazi utawi Al-Qur'an utitu
kang den paringaken ing ingsun hu ing Al-Qur'an apa hu Al-Qur'an rawahul Bukhari. Jadi hadis ini Rasulullah berkata pada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, la u'allimannaka, aku akan mengajarkan kepadamu rafi'a azama suratin fil Qur'an, lebih tingginya atau agung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an. Maka Kanjeng Nabi mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hiya sabul masani wal Qur'an azim allazi utitu. Jadi Al-Fatihah sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Quran yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala tumurun sapa malakun malaikat minas samai saking langit. Wa qala ngucap sapa malaikat, absyir, bungahaken sapa ingsun binuraini kelawan cahaya loro, utita kang den paringaken maring panjenengan huma, utita kang den paringaken maring panjenengan huma karone, lau yuk tahuma, lam yuk tahuma kang ora den paringaken maring panjenengan huma karone sapa nabiyun nabi qablaka ing dalem sadurunge panjenengan. Ini rupane nurain Fatihatul Kitab, Fatihah Al-Fatihah, wa khawatima lan pira-pira pungkasan suratil Baqarah, surat Baqarah. Lam taqra, ora maca panjenengan biharfin, mboten maos lam taqra mboten maos panjenengan biharfin kelawan huruf minha saking surah. Illa u'tita angin kejaba den paringaken illa u'titahu angin kejaba den paringaken panjenengan hu ing surah, rawahu Muslim. Malaikat turun dari langit. Seorang malaikat turun dari langit menyampaikan kabar gembira, absyir binuraini, saya memberikan kabar gembira kepadamu Rasulullah, binuraini dengan 2 cahaya, utitahuma yang dianugerahkan kepadamu keduanya, lam yu'tahuma yang tidak dianugerahkan keduanya, nabiyyun qablaka kepada nabi sebelum engkau. Fatihatul Kitab wa khawatimah suratil Baqarah. Fatihatul Kitab, pembukaan kitab, ay al-Fatihah, wa khatimah suratil Baqarah, dan akhir surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ila akhirih. Jadi ada kekhususan Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rasulullahi satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh fi qul huwallahu ahad ing dalem qul huwallahu ahad ay suratul Ikhlas, wallazi demi zat nafsi kang awak dhewe ne ingsun iku biyadihi ana ing kekuasaane allazi innaha satemene al-ikhlas iku ta'dilu sebanding sulusal Quran ing sepertelone Al-Quran, rawang riwayataken hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rasulullah bersabda di dalam qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, wallazi demi zat nafsi
yang jiwaku ada di genggaman zat, bahwasanya al-ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itu fadilah suratul ikhlas, membacanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan satemene wong ku kala ngucap, ya Rasulullah, ini satemene ingsun iku hibbu demen sapa ingsun hadis surah ing ikilas surah. Rupane qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad ai al-ikhlas. Qala dawa sapa Kanjeng Nabi, inna hubbaha satemene demene ing al-ikhlas iku adkhala nglebuaken ka ing sira al-jannah ing swarga, rawahu Tirmizi wal Bukhari. Ada seseorang yang berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbu hadis surah, bahwa aku mencintai terhadap surat ini, qul huwallahu ahad, yaitu surat al-ikhlas. Kemudian Rasulullah berkata, inna hubbaha adkhalakal jannah, bahwasanya mencintai surat al-ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mangkono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya ta'awwadzu nyuwun pangreksa nyuwun perlindungan minal janni saking gangguane setan, wa ainil insani lan peningal olone menungso, hatta nazalat sehingga tumurun apa al muawwizatani surat pangreksa karone, surat pangreksa loro. Falamma nazalta moko semangsane turun karone muawwizatan, akhadha mongko ngalabihima, akhadha mongko ngamalaken utawa maca bima kelawan muawwizatan, wa tarakalan ninggal ma ing donga utawa perkara siwahu saliyane muawwizatan, rawahu Tirmizi, hadisun utawi hadis iku hasanun hasan. Rasulullah biasanya berdoa untuk meminta perlindungan dari jin dan godaan atau gangguan manusia dengan muawwizatan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binas. Itu namanya al-muawwizatan. Itu kedua surat untuk memohon perlindungan. Bahkan ketika kedua surat tersebut diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah pun ketika meminta perlindungan meninggalkan doa yang lain karena lebih utamanya muawwizatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana satemene setan iku qala ngucap sapa setan, iza awaita ari kalane nekani ila firashika maring peturon sira, faqra mongko maca sira ayat al-kursi ing ayat kursi. Fa innahu mongko sak temene ayat kursi iku la yazala ora liren-liren alaika ing atas sira, minallahi saking Allah apa hafizun pangreksa, wala yuqribanna kalan ora den parakan temenan ka ing sira sapa setan hatta tusbiha sehingga manjing isuk sapa sira.
Wa sadaqalan benerakan zalika mengkono ucapane setan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawang riwayatkan hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Ini hadis yang sangat unik. Jadi setan itu mengajari manusia. Nah, setan berkata, "Idza awaita ila firasyika." Jika kamu hendak tidur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazal 'alaika minallahi hafizun. Maka sungguh Allah senantiasa memberimu penjagaan yang tiada henti. Ya, wala yuqarribannaka syaiton hatta tusbiha, dan Allah akan menjaga sampai datang waktu pagi. Nah, ketika hadis ini disampaikan, wasadaqa dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membenarkan tentang apa yang diucapkan oleh syaitan. Ayat kursi dibaca sebelum tidur akan menjaga seseorang sampai waktu pagi, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id, iku saking Abu Sa'id radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Sa'id. Man utawi sapa ngekara akang maca surat Al-Kahfi ing surat Kahfi fi yaumil Jum'at ing dalam dina Jumat. Adha'a mongko madangi lahu maring man minan nuri saking cahaya. Ma perkara benal Jum'ataini ing antarane Jumat loro. Rawang riwayataken hadis Al Hakim Imam Hakim Al Baihaqi lan Baihaqi, hadisun utawi lafaz hadis iku sahihun sahih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, barang siapa yang membaca surat Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati, pada hari Jumat, adha Allahu minan nur baina ma bainal Jum'ataini, maka ada cahaya yang menerangi di antara dua Jum'ah. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Alhamdulillah. Jadi pada kesimpulannya, pendapat-pendapat bahwa membaca Al-Quran dengan tanpa memahami makna dan tafsir Al-Quran itu sia-sia dan itu kurang dan tidak benar. Dan kemudian ada yang berpendapat bahwa mengkhususkan ayat atau surat Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Nah, dan itu ditampik oleh hadis-hadis yang sudah disampaikan bahwa ada kekhususan atau keutamaan ayat atau surat-surat tertentu ya, yang ada di dalam Al-Quran, dan semuanya baik, dan ini menjadi pegangan bagi kita selaku generasi Nahdiyin, warga Nahdiyin, bahwa semuanya ada dalilnya, semuanya ada dasarnya, sehingga manakala ada perbedaan pendapat kita bisa mengeluarkan hujah atau alasan dengan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sudah diajarkan oleh para salafus saleh, dan kita bisa untuk menjaga diri agar pemahaman kita terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah bisa terlestari, karena sehingga kita bisa melestarikan dan menjaga tradisi Nahdiyin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.